Lagi enak jalan, akhirnya sensor horor ini muncul. Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Ini lagi pulang kerja nih. Kebetulan lagi enak jalan, dia hidup pula dia tuh sensor yang agak horor itu. AC auto langsung kita matikan. Nah, ini harusnya kita live. Ini videonya live juga sih, tapi enggak lah. Ini harusnya kita live tegangan ya, live tegangan aki. Sekalian mau kasih nampak ke kalian, ini kami udah kedua kalinya, tapi bukan di mobil ini. Dulu pernah nyelamatin mobil temen dari Mogok, habis itu kami live tegangan, dan ini mobil kami sendiri. Bagus juga sih dia muncul sekarang, jadi kita bisa nggak terklik pula lagi karena sambil di jalan ya. Sorry, kami memang nggak terbiasa untuk bercanda sambil di jalan. Jadi kan paling nggak pandai emang main HP di jalan. Bentar ya. Oke, kita coba lagi. Kita tekan dulu. Oke lah, terserah lah kalian lihat videonya ini kayak mana-mana. Yang penting kami fokus sama jalan, sama tombol yang mau kita klik aja sih. 19 9 ya, tegangan aki ya. 19 9 ya, kalau nggak salah. Test off 9. Oke. Nah kan tegangannya 12,0. Ini dia nanti di 11, di bawah 11. 10,6 kalau nggak salah. Di 10,6 tuh tegangannya udah miss dia. Ganti giginya maksud kami. Di tegangan 10,6 itu ganti giginya udah miss. Habis itu kalau udah 10 itu dia ada ompong, udah nggak mau ganti gigi lagi. Ini kan turun terus ini dari 12,0 dia turun nih jadi 11,9 kayak gitu kan. Normalnya kalau misalkan kita nggak pakai apa-apa, buka kaca kayak gitu kan, harusnya sih bisa jalan dia. Barang-barangnya 1 jam 1,5 atau apa. Cuma ya baterai kayak power window jangan kalian hidup-hidupin. Pokoknya apa yang berhubungan dengan baterai itu penggunaannya diminimalisir lah. Jadi buat mobil ini bisa kita bawa pulang itu ya maksimalnya sekitar, kami nggak yakin kalau sampai 2 jaman sih. Kalau mobil Jepang yang bukan Matic itu bisa, tapi kalau mobil BMW yang memang ganti giginya itu Matic, memang mengandalkan baterai, kami rasa nggak bisa sih. Kita bilang mungkin sekitar setengah jam dah pasti bisa, kalau setengah jam. Tapi kalau mungkin gasnya konstan, nggak tukar-tukar gigi atau segala macem sih, itu bisa. Cuma kalau kondisinya tukar-tukar gigi segala macem, jarak aman lah setengah jam. Kira-kira kalian nyampe mana? Apakah nyampe rumah ataukah nyampe bengkel? Ini sebenarnya bukan kerusakan horor ini. Jadi kan memang di usianya, di KM yang udah 190-an ini, harusnya di 170 kemarin ini alternatornya itu udah dibuka, diganti IC setnya. Itu juga nggak mahal. Tapi kalau udah kejadian kebakar karena kita nggak ketahuan, nah itu yang mahal. Ini kan dari kemarin kan kami cek kayak alternatornya itu bagus-bagus aja, memang belum bongkar sih, karena kan memang rencananya mau bongkar intake dan kawan-kawan, baru kami bongkar alternatornya. Cuma karena udah kejadian ini, nanti pantau aja di YouTube Otomotif Net, pasti bakal kami upload nanti solusinya. Apakah cuma karbon brush? Karbon brush itu murah-murah dia. Ring harganya itu ya 25.000 sampai 70.000. Kalau alternatornya dalam kondisi kebuka, artinya kita bongkar, kita bawa ke bengkel dinamo, biasanya mereka itu cuma ngambil cepet ongkosnya. Jadi kerusakan horor tapi murah. Horornya dia karena efeknya itu mobilnya mogok gitu loh. Pas di jalan gitu kan, mobilnya bisa langsung mogok. Nah, ini kan kebetulan kami nggak jauh lagi, tadi sekitar 10 kilo ada tadi dari sana, mungkin nggak tahu juga kan, sekitar 10 kilo lah kita bilang atau kurang sampai ke rumah. Ya udah, ini nanti sampai ke rumah kami simpan, baru next kami bongkar si alternatornya. Dia mintanya diapain gitu kan. Nanti malam bisa juga sih kami bongkarnya, kan bulan puasa kalau ngebengkel malam tuh rasanya beda, lebih asik aja kalau malam, cuacanya pun dingin ya kan. Jadi kami akhirnya ada PR di mobil hitam yang
bandel dan irit ini. Ini udah usianya. Ini jadi bisa juga jadi acuan buat kalian pemilik BMW M46. Jadi kayak di KM segini 190-an ini harusnya udah dibuka. Tapi kalau riwayat orang sebelumnya di 170-an udah dibuka, nah itu bisa jadi ya awet atau bisa kita biarin. Tapi kalau belum ya saran, kalau kalian perjalanannya tuh sering jalan jauh ya dibuka, diganti IC setnya. Biasanya sih karbon berasnya biasanya habis. Tapi kalau untuk mesin N42 M54 itu kan di atas alternator itu ada tangki power steering, yang biasanya tangki power steeringnya itu rembes. Kawan-kawan selalu kena itu di KM 120-an, bukan karena usianya tapi karena efek dari oli yang tumpah ke alternator itu. Walaupun ada beberapa yang dia nggak mesti ganti IC set, jadi kayak cuma ganti karbon beras saja. Cuma efek parahnya kalau udah short, dia bisa kebakar si alternator. Itu yang buat budget kita itu bengkak. Tapi kalau cuma ganti IC set atau ganti karbon brush itu murah kali, asli murah kali. Untuk kelas mobil ya, bukan kelas dompet. Kalau untuk kelas dompet, kalau namanya mau lebaran semua mahal. Dulu pernah benerin di Vario itu habis 600.000. Ngebasing slip ringnya sama ganti IC-nya pakai punya L300 kokangan karena Vario nggak ada jual. Sama karbon brushnya itu harganya per piece-nya itu 25.000, dia makainya kan 2. Pokoknya total dia ngambil jasa semuanya itu 600. Itu dia yang bongkar, dia yang bawa ke bengkel bubut dan segala macam. Tapi riwayat kedua, Vario juga kami bongkar sendiri, bawa ke bengkel dinamo. Itu dia di luar part cuma ngambil jasa 100. Jadi kalau karbon berasnya kita belinya cuma 50 sepasang ya cuma 150 habis. Tapi kalau misalkan kita belinya 25 sepasang ya cuma 125. Itu memang budget yang sangat minim. Habis itu kalau mobil M43 saran kami ya bongkar sendirilah, gampang kok, orang nampak terpampang gitu kan. Kecuali M54 mungkin kalian mikirnya agak ribet, walaupun aslinya agak ribet. Akhirnya kami ada PR. Nah ini udah mau sampai nih. Tadinya sore rencana mau buka puasa bawa si hitam ini, tapi dia lagi ngambek ini, nggak mau dibawa. Oke lah kalau gitu. Nah yang ada aja. Ini di komplek perkampungan, sangat pelosok. Karena di sini yang sewa rumahnya itu murah. Nah, jalan masuknya lumayan berisik. Karena jalannya itu kayak corannya itu nggak rata. Coba kita Oke, ini rencana kita mundurin aja karena kalian bisa lihat nih tegangannya itu nggak kurang, kurang juga. Nah, kedip-kedip itu 119 120. Jadi sejauh kurang lebih 10 atau 9 km gitulah. Ke makan tuh cuma 0,1 volt ya. Itu kan belakang koma dia. Induknya yang di depan. Sekitar 0,1 volt. Tapi dari 11 ke bawah itu udah cepat dia turunnya. Kalau dari 12 ini memang masih agak lama. Ini kita biarin hidup karena dia cuma makan di busi itu nggak banyak makannya. Oke, ini kita buka dulu pagarnya. Jadi kalau udah muncul lambang baterai itu semua yang berhubungan sama baterai, misalnya AC dan segala macamnya itu ya udah kita ikhlasin aja, kita matiin supaya tujuan kita itu nyampe gitu. Jadi nggak seketika yang cuma kalau misalkan kita nggak ngerti itu lebih bahaya. Bahayanya
risikonya itu mobil mogok gitu. Oke, udah sampai rumah, kita parkirin. Ini besok kita bongkar nih, besok atau nanti malam kita coba cek alternatornya. Cantik kali warnanya nih, cantik sekali. Nah, saran kami kan kalau udah kondisi kayak gini, matiin. Ya udah, itu nggak usah di start lagi, buka aja dulu kan. Ataupun nanti di kontak on aja, jangan di start, karena start itu makan banyak arus. Tapi kalau udah di rumah nih, walaupun makan banyak arus sebenarnya ya biasa aja juga, bisa kita bawa charger. Cuma kan misalkan di jalan atau apa panik, coba matiin, hidupkan lagi, itu justru kalian lagi ngabisin energi yang tersisa. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif.net, follow juga Instagram Otomotif.net. Kalian lihat nanti ini kelanjutannya kami apain. Budgetnya itu nggak ada kami sensor-sensor nanti berapa habisnya.